warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Halo teman-teman semua, gimana kabar antum hari ini? Semoga alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Yes. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di hari ke-17 di bulan Ramadan. Nah, nanti maghrib berarti kita masuk di hari ke-18 di bulan Ramadan. Nah, ngomong-ngomong soal Ramadan, ya, kita pasti sudah tahu kan, apa sih dalil yang memerintahkan kita untuk melaksanakan shaum di bulan Ramadan? Ya, jawabannya itu adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Jadi di situ Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu shaum, ya. Jadi yang Allah perintahkan untuk melaksanakan shaum atau puasa di bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang beriman, baik dia muda, tua, ya, laki-laki ataupun perempuan. Allah wajibkan mereka untuk kemudian melaksanakan shaum di bulan Ramadan. Untuk apa kemudian Allah perintahkan kita shaum di bulan Ramadan? Jawabannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita lihat ayatnya, jadi di situ Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, ya, ada kata iman di situ. Kemudian setelah kata iman, Allah sebutkan kutiba 'alaikumusiyam. Di situ ada kata puasa. Kita diperintahkan untuk puasa. Puasa itu amalan atau aktivitas. Artinya di sini ketika Allah menyebutkan kata iman, ya, kemudian Allah sandingkan iman itu dengan amal soleh. Dimana kemudian dari amal soleh itu harapannya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi sekali lagi, ketika Allah menyebutkan kata iman, ya, biasanya dalam Al-Quran Allah sandingkan itu dengan amal soleh supaya kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Nah, hal ini juga kita bisa jumpai dalam surat Al-Baqarah, misalnya ayat 2 dan 3. Di situ kemudian Allah Subhanahu berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Ya, dzalikal kitab, sesungguhnya ini adalah kitab, ya, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ada kata takwa di situ. Nah, kemudian yang bertakwa itu yang bagaimana? Maka Allah sebutkan di ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Jadi kata takwa kemudian Allah sandingkan dengan kata iman, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, dan juga yang mereka menegakkan sholat. Jadi sholat ini adalah aktivitas yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mewakili amal soleh. Jadi sekali lagi ada kata takwa di situ. Kemudian Allah barengi itu dengan iman, dan Allah kemudian barengi juga dengan amal soleh. Atau misalnya dalam ayat yang lain atau surat yang lain, misalnya surat Al-Asr, ya, wal asr, demi waktu, ya, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, illa, kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan juga beramal soleh. Jadi Allah juga di situ sebutkan iman, dan kemudian Allah sandingkan dengan amal soleh. Nah, dari sini kita bisa dapat kesimpulan. Jadi yang namanya iman itu harus dibarengi dengan amal. Artinya ketika kita sudah beriman kepada Allah SWT, kita sudah mendeklarkan diri kita adalah hamba Allah SWT, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka Allah menuntut kita untuk melaksanakan pekerjaan, untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan syariat, sehingga itu disebut sebagai amal soleh. Nah, artinya di sini kita bisa sebut konsekuensi dari kita beriman kepada Allah itu adalah kita harus terikat kepada syariah, dan kita harus bersegera dalam melaksanakan syariah. Atau dari mana Pak harus bersegera? Satu, karena tadi iman selalu langsung dibarengi dengan kata amal. Artinya iman harus dibuktikan dengan amal. Jadi amal itu adalah salah satu bukti keimanan kita kepada Allah. Kalau kita itu benar-benar pada Allah, maka kita kemudian melakukan aktivitas sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Ini juga yang kemudian dilakukan oleh kaum muslimin generasi awal. Contoh misalnya,
ketika terjadi perubahan arah kiblat. Dari mana? Dari Baitul Maqdis ya, Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, waktu itu kemudian Rasulullah SAW sedang sholat zuhur ya. Ketika baru selesai 2 rakaat, langsung turun tuh ya ayat tentang perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah waktu itu? Rasulullah nggak menyelesaikan sholatnya dulu, tapi di tengah-tengah sholat itu Rasul langsung alihkan kemudian kiblatnya dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dan kaum muslimin yang mengikuti sholat waktu itu juga sama, tidak protes, tidak kemudian menghentikan sholatnya, tapi mereka lakukan apa? Mengikuti Rasulullah. Mereka langsung memalingkan arah kiblatnya dari mana? Dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, jadi ketika sudah datang suatu perintah, Allah meminta kita melakukan sesuatu, ini disebut dengan amal soleh. Setelah kita beriman, maka kita harus langsung bersegera melaksanakan syariat. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya ketika kemudian Allah menurunkan tentang larangan khomer, haramnya khomer ya. Jadi khomer ini memang dilarang secara bertahap sampai kemudian Allah mengharamkan itu secara mutlak ya. Jadi waktu itu ada sahabat yang sedang minum khomer, lantas kemudian turun ayat tentang larangan khomer. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat? Sahabat itu langsung melempar ya khomer beserta tempatnya ke tanah gitu ya. Jadi nggak kemudian nunggu dulu, ini masih ada nih sedikit lagi, minum dulu deh gitu. Atau kemudian, oh ini tempatnya sayang, saya buang aja gitu. Enggak, tapi dia langsung lempar semuanya. Jadi kebiasaan kaum muslimin, karena dia sudah paham ketika dia beriman dia harus terikat dengan syariat, maka ketika kemudian Allah turunkan satu syariat, dia langsung kemudian laksanakan. Jadi kita harus bersegera dalam melaksanakan syariat, karena itu adalah konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus kalau misalnya kita menunda-nunda gimana? Nah, kalau menunda-nunda, nah ini akan ada ancaman ini, ya. Jadi di dalam surat yang lain Allah Subhanahu berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Jadi Allah berfirman, pada hakikatnya mereka tidak beriman sampai kemudian mereka menjadikan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu syariat Islam, sebagai hakim atau pemutus perkara, dan tidak ada keberatan di hati mereka sedikit pun ketika mereka diatur dengan syariat Islam. Jadi kemudian di situ ada ancaman, bahkan Allah mengatakan bisa jadi hakikatnya mereka tidak beriman. Nah, jadi kita sudah paham bagaimana kemudian pentingnya kita bersegera dalam melaksanakan syariat, karena itu perintah Allah dan karena itu konsekuensi kita beriman kepada Allah ya. Baik, itu dari Bapak untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.